Oke, mari kita berimajinasi bersama. Pada saat ini, Xiaoyan masih duduk di depan kuali besar menyembuhkan Zian. Xiaoyan, nasib suku naga Void kuno di masa depan akan ditentukan olehmu, ucap penatua Qiyu yang berada di samping penatua Zuli. Api ungu gelap terus-menerus meludahi dari mulut besar naga api. Itu dengan kejam melekat pada kristal naga Phoenix di tubuh Zian. Di bawah tabrakan intens semacam ini, kristal energi yang tak tertandingi akhirnya mengungkapkan setetes cairan ungu emas di depan banyak mata yang gembira. Xiaoyan tidak beristirahat sedikit pun selama 10 hari ini. Daoki dalam tubuhnya telah benar-benar kelelahan 2 kali lipat, tetapi tidak menggunakan darah esensi naga kuno yang diberikan oleh penatua Zuli. Sebagai gantinya, dia mengendalikan mantra api yang telah berevolusi menjadi metode Qi kelas kuantian. Teknik itu dapat menyerap energi di sekitarnya. Tiba-tiba saja di luar sejumlah sinar cahaya muncul di ruang kosong. Beberapa saat kemudian sinar cahaya perlahan turun ke Pulau Naga Kuno. Cahaya tersebar dan banyak sosok dengan aura kuat muncul. Itu adalah orang-orang dari Pulau Naga Barat dan Pulau Naga Selatan. Banyak suara yang mengandung kemarahan segera bergema di sekitar Pulau Naga Kuno ketika mereka melihat sosok manusia ini. Xiao, Anda benar-benar berani memimpin orang ke Pulau Naga Timur saya. Kemampuan yang luar biasa, ucap Qiyu. Orang tua Qiyu, Anda tidak harus melampiaskan kemarahan Anda pada saya. Saya di sini atas perintah untuk mengundang orang hebat dengan garis keturunan kerajaan kembali ke Pulau Naga Barat, ucap si pria. Aku takut Raja Naga Barat ingin memenjarakan garis keturunan kerajaan di Pulau Naga Barat. Dia hanyalah cabang dari garis keturunan kerajaan, namun dia berani menyebut dirinya Raja Naga. Bukankah dia takut bunuh diri? Ucap Qiyu sambil tertawa. Aku juga terlalu malas untuk mengucapkan omong kosong apapun denganmu, orang tua. Kali ini saya mendapat perintah, tolong serahkan orang yang berada di garis keturunan kerajaan. Kalau tidak, masalah ini kemungkinan besar tidak akan berakhir dengan baik, ucap Xiao. Qiyu, dalam hal kekuatan tempur, Pulau Naga Timur Anda adalah yang paling lemah di antara 4 pulau. Jika pasukan armor naga dari Pulau Naga Barat akan menyerbu, Pulau Naga Timur ini tidak akan bisa bertahan lama. Xiao melambaikan tangannya ketika dia melihat bahwa Qiyu sedang bersiap untuk bertarung. Kalian semua harus melindungi Tuan Xiaoyan dengan benar, jangan biarkan kecelakaan terjadi padanya. Dimengerti, beberapa teriakan rendah dan dalam dikeluarkan dari pegunungan sekitarnya ketika suara penatua Zuli terdengar. Penatua Zuli, serahkan orang itu. Kami telah diperintahkan suku Naga Void kuno telah menjadi seperti ini. Saya pikir itu akan sulit untuk menyatukan suku lagi. 3 Raja Naga Agung tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi, ucap penatua Manyan. Tentara Naga Armor, serang, bawa kembali orang hebat yang memiliki garis keturunan kerajaan, ucap Xiao. Banyak sosok yang mengenakan baju besi naga, semua mengeluarkan seruan nyaring bersama-sama, ayo serang. Kami belum pernah bertemu selama bertahun-tahun, aku ingin tahu apakah saat ini kau telah menembus kelas Dozun, ucap Manyan sambil melihat penatua Zuli. Sementara Pulau Naga telah turun ke pertarungan yang intens, bagian dalam dari Pulau Naga masih mempertahankan kedamaian. Suhu yang menakutkan masih terus menyembut di mulut gunung berapi. Di dalam kuali besar, tubuh Zian yang awalnya keras perlahan-lahan mendapatkan kembali kelembutannya. Seseorang bisa merasakan energi mengerikan seperti lautan mengalir di dalam tubuh Zian. Hei King mengepalkan tinjunya saat matanya fokus pada pria muda kurus yang duduk di depan kuali besar. Dia bergumam, Xiaoyan lebih cepat. Sebenarnya ada di sini ya, suara tiba-tiba terdengar di sekitar Hei King. Komandan keempat tentara Dragon Armor Xiasha. Hei King sedikit terkejut ketika dia melihat orang ini. Hei King, tidak terduga aku bertemu denganmu di sini, ucap Xiasha. Kita lihat saja apakah Anda Xiasha memiliki kualifikasi untuk merebut orang ini, ucap Hei King. Kedua sosok itu kemudian bertabrakan dengan keras di langit. Setiap kali kepalan bergerak, itu akan menyebabkan udara di sekitarnya memancarkan ledakan sonik. Sementara di area pertempuran penatua Zuli lagi panas-panasnya, tiba-tiba terdengar suara yang mengejutkan mereka. Sepertinya aku terlambat, namun untungnya saya tidak melewatkan acara utama. Seseorang penatua berjubah hijau di langit memandang Pulau Naga Kuno yang kacau. Dia tanpa sadar tersenyum ketika dia berbicara.
King Yan, hati Zuli benar-benar tenggelam ketika dia melihat sesepuh berjubah hijau ini. Ketiga Raja Naga besar ini memang bertindak dengan cara yang agung. Mereka sebenarnya mengirim satu Banseng dan 2 ahli di puncak kelas Dozun. Tampaknya mereka benar-benar berniat mengambil Xian dengan cara apapun. Pria tua bernama King Yan itu melirik Zuli yang berwajah suram setelah dia muncul. Manyan kemudian berbicara. "Serahkan Zuli itu padaku, kau pergi saja untuk mengambil garis keturunan," ucap Manyan pada King Yan. Sementara Zuli diblokir oleh Manyan, pria tua bernama King Yan itu muncul di atas gunung berapi dalam beberapa kilatan. King Yan melihat Xiaoyan yang duduk di depan kuali besar, matanya kemudian berhenti di bagian dalam kuali besar. Alisnya sedikit terjalin saat dia bergumam, "Itu adalah orang hebat yang memiliki garis keturunan bangsawan ya. Dia hanya anak-anak, namun tekanan garis keturunannya sudah memberi saya petunjuk untuk identitasnya." King Yan baru saja akan menyerang ketika sosok melintas dan muncul tak jauh di depannya. Sosok itu adalah Tijian Zunzi. Dia tanpa ekspresi, tangannya dengan erat memegang pedang logamnya sambil menatap King Yan. Perasaan acuh tak acuh perlahan menyebar. "Kamu mencari kematian," ucap Tijian. King Yan merajut alisnya ketika dia melihat Tijian Zunzi menghalangi dia. Dengan kekuatannya di puncak kelas Dozun, dia secara alami tidak akan peduli dengan Tijian Zunzi. Dia melambaikan lengannya dan badai energi muncul di depannya. Itu bergegas menuju Tijian Zunzi dengan cara seperti kilat. Ekspresi Tijian Zunzi tetap acuh tak acuh. Tampaknya dia tidak bisa melihat kesenjangan antara dia dan King Yan. Dia mengangkat pedangnya yang besar dan segera merobohkannya dengan cara yang sederhana. Pada saat yang sama, cahaya seukuran telapak tangan saat itu mengalir dari ujung pedangnya, akhirnya bertabrakan dengan badai Doki dari King Yan. Setelah tabrakan terjadi, Tijian Zunzi yang berwajah lelah segera menyemburkan seteguk darah segar. Tubuhnya tampak menderita pukulan berat dan dia mendarat di hutan di bawah. King Yan melangkah melalui ruang kosong setelah mengalahkan Tijian Zunzi. Dia perlahan berjalan menuju Xiaoyan. "Hentikan nyala apimu," ucap King Yan. Dia kemudian mengeluarkan pilar Doki dan mengarahkannya pada Xiaoyan. "Jika dia kehilangan bahkan sehelai rambut, kamu harus menggunakan hidupmu sebagai pembayarannya," ucap Xian yang sudah bangun. Teriakan sedingin es yang bergema di samping telinga King Yan tidak keras, tetapi pada saat ini itu menyebabkan jiwanya bergetar hebat karena tangisan itu mengandung tekanan yang tidak biasa. "Garis keturunan kerajaan," ucap King Yan. Sebuah ekspresi pucat muncul di wajah King Yan saat tubuhnya menegang. Lampu ungu emas meledak di tubuh King Yan. Angin yang menakutkan membuat tenggorokannya terasa manis ketika dia memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya akhirnya terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Sementara King Yan dikirim terbang, Siasa dan para ahli lainnya yang bertarung dengan kelompok hiking di sekitar gunung berapi mengalami perubahan drastis. Mereka buru-buru mengangkat kepala mereka dan mata mereka melihat ke kuali besar yang dikelilingi oleh nyala api. Sosok yang cantik samar-samar muncul di tempat itu. Garis keturunan bangsawan sejati telah dibangunkan. Mata hiking menatap ke kuali besar sambil bergumam penuh dengan semangat. Wanita yang muncul itu mengenakan jubah ungu emas. Xian saat ini tidak lagi memiliki penampilan seorang gadis kecil. Sebaliknya, dia telah berubah menjadi seorang wanita dewasa yang penampilannya yang indah dapat membawa bencana ke suatu negara. Sepasang sayap ungu emas sepanjang 10 kaki dengan lembut dikepakkan di tubuh Xian. Sayap poenik surgawi tubuh naga kuno. Kegembiraan di wajah hiking semakin padat ketika dia melihat sepasang sayap ungu di punggung Xian. Sesaat kemudian dia tiba-tiba berlutut di langit. Suara hormatnya berisi pengabdian yang berasal dari hatinya. "Salam untuk yang mulia Kaisar Naga." Xia, King Yan dan para ahli lainnya dari pulau-pulau lain juga mengungkapkan ekspresi yang berbeda ketika mereka melihat pemandangan ini. "Xia, King Yan, kalian semua benar-benar berani. Kamu tidak berlutut setelah melihat Kaisar Naga." King menoleh dengan tiba-tiba dan dengan marah meneriaki kelompok King Yan. King Yan dan Xia hanya tertawa kering ketika mereka mendengar teriakan marah King. "Kami telah melihat Kaisar Naga, tetapi kami semua adalah bawahan Raja Naga. Kita akan datang dan bertemu Kaisar Naga di masa depan ketika kita punya waktu," ucap King Yan. Mereka berdua saling bertukar pandangan sebelum mengeraskan kulit mereka. Setelah mengucapkan kata-kata ini, keduanya tidak lagi berani tinggal lebih lama. Tubuh mereka dengan cepat mundur. "Istirahat dulu, itu sudah berat bagimu," ucap Xian. Tangan Xian dengan lembut diletakkan di dahi Xiaoyan yang sedang pingsan.
Cahaya ungu emas yang kaya muncul dari tubuh Ziyan. Cahaya itu memasuki tubuh Xiaoyan dalam sekejap mata dan tubuhnya dibungkus oleh cahaya ungu keemasan. Kaisar Naga itu semua berkat upaya tak kenal lelah adik kecil selama periode waktu ini bahwa kristal naga Phoenix telah meleleh. Hai King bergegas maju dan dengan hormat menjelaskan situasinya. Ya, aku tahu, ucap Ziyan. Ziyan dengan lembut mengangguk. Setelah perubahan ke bentuknya saat ini, sepertinya karakternya telah menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Sikap dinginnya yang acuh tak acuh tampaknya mengandung seorang bangsawan. Jaga dia dan biarkan dia beristirahat dengan baik, serahkan masalah Pulau Naga kepada aku. Ziyan menyerahkan Xiaoyan yang masih ditutupi oleh cahaya ungu emas dan memberikan perintah kepada Hai King. Dimengerti, ucap Hai King. Ini tekanan darah yang kuat. Tekanan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak memiliki oleh 3 Raja Naga. Itu Kaisar Naga. Semua medan pertempuran di Pulau Naga kuno berhenti hampir seketika ketika cahaya ungu keemasan menyebar. Semua orang benar-benar terpana saat ini. Masalahnya hari ini telah sepenuhnya gagal. Dengan hadirnya Kaisar Naga besar di Pulau Naga Timur, para elit dari 3 pulau lainnya tidak lagi memiliki kekuatan tempur sekecil apapun. Ucap Manyan sambil bertukar pandangan dengan Xiaosha. Kegigihan Pulau Naga Timur mungkin benar, namun Anda semua harus berhati-hati di masa depan. 3 Raja Naga besar semuanya adalah orang-orang yang penuh dengan ambisi liar. Mereka tidak akan membiarkan Kaisar Naga Agung menyatukan suku Naga kuno, ucap Manyan sambil menoleh ke arah Penatua Zuli. Setelah kamu kembali beritahu 3 Raja Naga besar bahwa suku Naga Void kuno hanya memiliki satu Kaisar Naga sejak zaman kuno, tidak ada Raja Naga. Ketika saatnya tiba, Kaisar ini akan secara pribadi mengambil jejak garis keturunan kerajaan di dalamnya, ucap Ziyan. Pada akhirnya mereka semua kabur ketakutan. Sosok manusia diam-diam berbaring di tempat tidur. Mata tertutup sosok itu tiba-tiba bergetar. Tempat ini... Xiaoyan duduk dari tempat tidur, matanya bingung saat mereka menyapu sekelilingnya. Ziyan, Xiaoyan kaget ketika dia mengingat Ziyan. Telapak tangannya menempel di tempat tidur. Ini apa yang terjadi? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan merajut alisnya. Dia mengangkat tangannya hanya untuk menemukan bahwa ada warna ungu keemasan samar-samar terlihat di bawah kulitnya. Sekilas itu tampak seperti logam, memberikan satu pemikiran bahwa itu sangat sulit. Kemudian 2 sosok dengan cepat masuk ke kamar itu. Mereka bersukacita setelah melihat bahwa Xiaoyan telah bangun. Dia tertawa, teman kecil Xiaoyan, kamu akhirnya terbangun. Penatua Zuli. Xiaoyan buru-buru bangkit ketika dia melihat pria tua itu memasuki ruangan dengan Hai King di belakangnya. Teman kecil Xiaoyan tidak perlu sopan seperti itu. Anda telah melakukan kebaikan klan Void kuno kami tidak layak kesopanan seperti itu, ucap Penatua Zuli sambil melambaikan tangannya. Ziyan telah berhasil. Hati Xiaoyan bergetar setelah mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru bertanya. Iya nih, ucap Zuli sambil tersenyum dan mengangguk. Di mana Ziyan? Mata Xiaoyan menyapu saat dia bertanya dengan heran. Kaisar Naga Agung belum sepenuhnya menyerap semua energi di dalam buah asal Naga Phoenix. Setelah muncul dan mengalahkan mereka yang datang untuk menyerang, dia melakukan retreat. Sangat mungkin bahwa retreat akan cukup lama kali ini, ucap Penatua Zuli. Xiaoyan mengangguk setelah mendengar penjelasan ini, tetapi masih merasa sedikit kecewa. Hatinya tidak bisa santai tanpa bisa melihat gadis itu. Tampaknya ada beberapa perubahan pada tubuhku, tanya Xiaoyan sambil melihat tangannya. Ini dilakukan oleh Kaisar Naga Agung. Dia memasukkan sebagian kekuatan Naga Phoenix ke dalam tubuhmu dan mengaktifkan darah esensi naga kuno yang telah kau konsumsi. Dengan demikian, tubuh fisik Anda telah diperkuat. Kekuatan arusmu seharusnya tidak kalah dengan kekuatan magical base yang telah mencapai kelas Douzun, ucap Penatua Zuli. Xiaoyan ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk dan menutup kedua matanya. Setelah memfokuskan pikirannya, ia dengan cepat menemukan energi asing yang tersisa di dalam dagingnya dan mengaktifkannya. Dengan aktivasi energi ini, Xiaoyan tiba-tiba merasakan bahwa seluruh tubuhnya memancarkan perasaan yang sakit. Rasanya seperti semut yang tak terhitung jumlahnya menggigit seluruh tubuhnya, menyebabkan jantungnya terkejut. Dia buru-buru membuka matanya. Dia terkejut melihat bahwa setiap bagian tubuhnya kecuali kepalanya telah membentuk sisik naga ungu emas. Sisik naga ini menutupi tubuh Xiaoyan, muncul seperti baju besi.
Armor kuno naga Phoenix ini bagus. Dengan benda ini bersama dengan kekuatan Anda yang sebenarnya, Anda hanya akan menderita cedera kecil bahkan jika Anda menerima pukulan dari Tianjun, ucap Heiking sambil tertawa. Oh iya, di mana King Lin? Tanya Xiaoyan. Kami telah mengizinkannya untuk berlatih di makam naga kuno setelah Anda tidak sadarkan diri. Tempat itu adalah tempat yang banyak naga purba dari generasi ke generasi beristirahat di sana. Aura naga di sana sangat kuat. Itu dapat menekan jiwa 9 naga langit berkepala 9, membiarkannya disempurnakan dan diserap oleh King Lin, ucap Penatua Zuli. Oh baiklah, oh iya Penatua Zuli, bolehkah saya tahu jika ada di suatu tempat dalam ruang kosong di mana petir berkumpul? Xiaoyan merenung sejenak sebelum tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Boneka setan langit dalam cincin penyimpanannya hampir dilumpuhkan oleh pakar dari sekte langit yang mendalam. Dengan menggunakan kekuatan petir, Sky Demon Puppet dapat diperbaiki. Pil lightning hanya bisa ditarik oleh pil obat tingkat 7 atau tingkat 8 yang agak terlalu merepotkan. Memang ada tempat di ruang kosong dekat Pulau Naga Timur tempat petir berkumpul. Tempat itu disebut Void Lightning Pool, ucap Penatua Zuli. Xiaoyan akhirnya pergi ke kolam petir diantar oleh Heiking. Ayo gunakan tempat ini, ucap Xiaoyan. Setelah memutuskan, Xiaoyan berhenti ragu-ragu dan duduk di tempat ini. Dia menenangkan dirinya sedikit dan melambaikan tangannya. Boneka setan langit yang telah dikalahkan oleh penatua sekte langit mendalam sampai banyak lubang di tubuhnya. Orang-orang ini benar-benar kejam. Sekte langit mendalam, Anda harus membayar hutang ini cepat atau lambat, ucap Xiaoyan. Aku ingin tahu apakah Earth Demon Puppet ini dapat sepenuhnya diperkuat menjadi Sky Demon Puppet di sini. Jika ke-10 Earth Demon Puppet ini dapat berevolusi menjadi Sky Demon Puppet dan mereka membentuk formasi dengan boneka Sky Demon Puppet yang asli, dia bertanya-tanya level apa yang akan dibentuk oleh boneka setan langit. Xiaoyan menjentikan cincin penyimpanannya, 10 Earth Demon Puppet muncul di sampingnya. Sesosok duduk di dalam kolam petir perak. Ada 11 boneka duduk tidak jauh dari sosok ini, membentuk bentuk lingkaran dengan Xiaoyan di tengahnya. Xiaoyan tidak terlalu peduli dengan boneka selama periode waktu ini. Setelah mengamati mereka selama beberapa hari dan menemukan bahwa tidak ada perubahan yang tidak biasa, dia menutup matanya dan memasuki kondisi latihan. Hari demi hari terus berlalu dengan cepat. Sudah tak terhitung berapa lama Xiaoyan memasuki latihan. Saat ini matanya telah terbuka, dia merasakan peningkatan kekuatan dalam dirinya. Tangannya mengepal dan kekuatan mengalir menyelimuti tubuhnya. Bintang 5 Dozun ya, ucap Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan adalah Dozun bintang 5. Ia harus dapat mencapai kekuatan tingkat bintang 7 jika ia menggunakan Skyfire 3 Mysterious Change. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke 10 boneka di sekitarnya. Ekspresi gembira segera naik ke wajahnya. Tubuh 10 Earth Demon Puppet saat ini telah berubah menjadi warna kuning keemasan. Mereka telah berhasil maju menjadi Sky Demon Puppet. Xiaoyan kemudian berkemas dan keluar dari kolam petir itu. Apa kau sudah selesai latihan? Tanya Heiking. Ya, aku sudah selesai. Mari kita pergi, ucap Xiaoyan. Baiklah, aku akan menjadi benar-benar bosan jika terus tinggal di tempat ini, ucap Heiking. Kemudian Heiking berubah menjadi naga dan Xiaoyan bergerak bergegas ke kepala naga itu. Xiaoyan menemukan bahwa suasana Pulau Naga kuno telah berubah ketika dia kembali. Ada juga aura yang jauh lebih tersembunyi di pulau itu. Teman kecil Xiaoyan, kamu akhirnya kembali. Kolam kilat ranah kosong terlalu berbahaya. Saya takut bahwa beberapa kecelakaan mungkin terjadi pada Anda, ucap Penatua Zuli menyambut kedatangan Xiaoyan dan Heiking. Terima kasih atas perhatian Anda, Penatua Zuli, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Ada 2 tetua berjubah putih di belakang Penatua Zuli. Oh iya, ini adalah tetua dalam suku naga kuno saya. Namun mereka telah berlatih di alam kosong di masa lalu dan baru saja kembali, ucap Penatua Zuli. Salam untuk kedua sesepuh, ucap Xiaoyan. Tuan muda Xiaoyan, tiba-tiba teriak gembira ditransmisikan dari bawah. Oh, King Lin. Xiaoyan kaget ketika dia melihat gadis kecil ini muncul di depannya. Dia dengan gembira bertanya, Anda telah keluar dari retreat Anda? Ya, itu semua berkat aura naga di dalam kuburan naga kuno.
Selain itu, beberapa penatua naga kuno membantuku. Baru saat itu jiwa 9 naga langit kepala 9 disempurnakan, ucap King Lin sambil tersenyum. Mata Xiaoyan menyapu tubuh King Lin. Alisnya segera terangkat karena dia telah menemukan bahwa King Lin saat ini sedikit lebih kuat darinya. 6 bintang Dozun, ucap Xiaoyan. King Lin hanya mengangguk saat dia mendengar pertanyaan Xiaoyan. Penatua Zuli, apakah Xian masih belum meninggalkan retreatnya? Tanya Xiaoyan. Belum, Kaisar Naga Agung akan membutuhkan waktu yang lama kali ini. Bahkan saya tidak yakin kapan dia akan meninggalkan retreatnya, ucap Penatua Zuli. Kalau begitu, aku tidak akan bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Saya telah pergi terlalu lama, guru mungkin khawatir jika saya terus berada di luar, ucap Xiaoyan. Zuli tidak menghentikan Xiaoyan setelah melihat bahwa ia bermaksud untuk pergi. Teman kecil Xiaoyan, Anda harus memegang token giok spasial ini. Anda dapat menghancurkannya jika Anda ingin datang ke Pulau Naga Timur saya. Kekuatan spasial di dalamnya akan membentuk terowongan spasial dan membawa Anda ke sini, ucap Penatua Zuli. Kalau begitu terima kasih Penatua. Xiaoyan tidak akan tinggal lagi jika ada masalah di masa depan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu selama itu masih dalam kemampuan saya. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke Penatua Zuli dan berbicara dengan seringai. Adik laki-laki Xiaoyan, silahkan, ucap He King yang sudah membuka celah spasial di sampingnya. Xiaoyan menyeringai, dia sekali lagi menangkupkan tangan ke beberapa orang. Setelah itu dia melangkah ke celah spasial. King Lin dan He King mengikuti di belakangnya. Setelah beberapa waktu, kemudian mereka keluar dari celah spasial di sebuah gunung. Adik kecil Xiaoyan, Anda akan mencapai Pavilion Bintang Jatuh dalam waktu kurang dari setengah hari jika Anda menuju ke utara dari sini. Karena situasi di dalam suku, saya terburu-buru untuk kembali. Karena itu saya tidak akan dapat mengirim kalian berdua kembali ke Falling Star Pavilion secara pribadi. Ucap He King melihat sekeliling, dia mengidentifikasi sikapnya sebelum memberi tahu Xiaoyan. Tidak apa-apa kakak He King, saya telah menyusahkan kakak lelaki, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke He King dan berterima kasih kepadanya. Dengan mengikuti menuju ke arah yang ditunjukkan oleh He King, adegan yang akrab muncul di mata Xiaoyan. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Pavilion Falling Star yang tampak megah juga terlihat di kejauhan. Sementara itu, di dalam aula pertemuan besar Falling Star Pavilion, Yao Lao yang sedang mendiskusikan sesuatu dengan Peng Junzi tiba-tiba menggerakkan alisnya. Dia dengan lembut tertawa. Mereka akhirnya kembali, ucap Yao Lao. Tawa Yao Lao baru saja terdengar ketika fluktuasi muncul dalam ruang aula besar. Segera dua sosok perlahan muncul dari ruang berfluktuasi. Xiaoyan, Peng Junzi sedikit terkejut ketika dia melihat pemuda itu muncul. Sepertinya kamu telah memperoleh cukup banyak dari perjalananmu kali ini, ucap Yao Lao sambil tersenyum. Xiaoyan berseri-seri, dia menemukan kursi di samping dan duduk di dekat Yao Lao. Tidak disangka kamu bisa berkomunikasi dengan suku Poin Naga Kuno. Yao Lao tersenyum, dia mengangkat cangkir tehnya dan berkata, saya juga punya kabar baik. Oh, apa itu? Ucap Xiaoyan sambil terkejut ketika mendengar ucapan Yao Lao. Itu terkait dengan Purified Demonic Lotus Flame, ucap Yao Lao. Fragmen peta terakhir untuk Purified Demonic Lotus Flame telah diperoleh, tanya Xiaoyan. Tidak, bukan itu. Kita bisa mendapatkannya pada pelelangan yang akan diadakan kurang dari 1 tahun ini. Pelelangan ini hanya bisa dimasuki oleh elit Dozun. Pelelangan yang hanya diadakan dalam 10 tahun sekali, ucap Yao Chen. Oh, baiklah, aku akan berusaha untuk mendapatkannya dalam pelelangan itu, ucap Xiaoyan. Pameran perdagangan spasial akan mengharuskan seseorang untuk menunggu. Namun, Anda masih harus melakukan perjalanan ke suatu tempat sebelum itu, ucap Yao Lao. Aku harus pergi kemana? Xiaoyan bertanya dengan heran. Kau akan pergi ke klanku, ucap Yao Lao menjawab dengan lembut. Sun gumam Xiaoyan. Dalam waktu 1 bulan lagi, upacara kedewasaan klanku akan diadakan. Ini diadakan setiap 2 dekade sekali.
Ini adalah acara yang luar biasa di dalam klanku karena mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara kedewasaan ini adalah semua anggota generasi muda yang paling terkemuka. Tidak banyak pasti yang bisa menerima undangan dari klanku. Jika saya tidak maju ke kelas Banseng kali ini, kemungkinan Polynstar Pavilion tidak akan menerima kualifikasi ini. Ini undangannya. Hanya dengan memilikinya, seseorang akan dapat memasuki klanku. Awalnya aku yang dulu harusnya yang menuju ke sana. Namun Anda juga harus menyadari situasi yang dihadapi oleh Polynstar Pavilion. Karena itu saya tidak dapat secara pribadi menerima undangan klanku. Tugas ini hanya bisa diserahkan kepada Anda, ucap Yao Lao. Dia menyerahkan undangan batu giok hitam kepada Xiaoyan. Kamu harus pergi setelah beberapa hari. Saya menyadari hubungan antara Anda dan Suner. Anda harus lebih berhati-hati ketika Anda mencapai area klanku. Gadis itu sangat luar biasa dalam klanku. Saya sadar bahwa dia memiliki garis keturunan Daudi paling lengkap dalam klanku selama bertahun-tahun. Dia memiliki peluang besar untuk menembus level legendaris itu. Oleh karena itu tidak mudah jika Anda ingin bersamanya, ucap Yao Lao. Xiaoyan mengangguk pelan. Anda juga harus membawa Tianhao Zunzi dan Xiao Yixian bersama ketika Anda menuju ke alamku. Xiaoyan perlahan mengangguk. Dia mengerutkan bibirnya. Tangannya tiba-tiba mengencang pada undangan batu giok. Suner, aku mengatakan bahwa waktu berikutnya kita bertemu adalah di klanku. Karena itu tunggu aku, gumam Xiaoyan. Dah lah, capek gua. Oke guys, terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian ngerti dengan alur yang benar-benar sableng kayak gini. Jangan lupa support kami dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, see you next episode.